Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Hermawan Sapitra dengan NPM C1C023097. Jadi di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah analisis investasi dan portofolio dengan dosen pengampu Ibu Nikma SE MSI AK CA CRA CRP dengan judul materi yaitu saham dan obligasi serta analisis investasinya. Jadi tanpa berlama waktu, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini, investasi adalah cara untuk mengembangkan kekayaan dengan menanamkan modal pada instrumen keuangan tertentu. Saham dan obligasi adalah dua pilihan investasi yang paling umum digunakan. Kemudian memahami karakteristik dan strategi investasi yang tepat dapat membantu mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Jadi, apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Sebagai pemegang saham, Anda memiliki hak atas sebagian keuntungan perusahaan dan dapat berpartisipasi dalam keputusan perusahaan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, di sini ada dua jenis saham. Yang pertama itu saham biasa, kemudian saham preferen. Nah, saham biasa ini memberikan hak suara dan dividen. Itu jika tersedia ya. Kemudian saham preferen memiliki prioritas dalam pembagian dividen tetapi biasanya tanpa hak suara. Kemudian keuntungan dari dan resiko saham. Yang pertama itu keuntungan. Jadi yang pertama itu terdapat capital gain. Jadi capital gain ini keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Kemudian yang kedua yaitu dividen. Nah, dividen ini pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Kemudian hak suara, yaitu pemegang saham memiliki hak untuk memengaruhi keputusan perusahaan. Kemudian ada dua risiko investasi saham. Yang pertama volatilitas tinggi, kemudian risiko kebangkrutan. Nah, volatilitas tinggi ini yaitu harga saham bisa berfluktuasi dengan cepat. Kemudian risiko kebangkrutan yaitu jika perusahaan bangkrut, pemegang saham adalah pihak terakhir yang mendapatkan hak atas aset perusahaan. Kemudian apa itu obligasi? Jadi obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau institusi lain sebagai cara untuk mengumpulkan dana. Kemudian investor yang membeli obligasi akan menerima pembayaran bunga atau kupon secara berkala serta pengembalian pokok utang saat jatuh tempo. Kemudian ada tiga jenis obligasi. Obligasi pemerintahan diterbitkan oleh negara, umumnya lebih aman. Kemudian obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan. Nah, itu menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Kemudian obligasi yang ketiga yaitu obligasi munisipal yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian di sini ada keuntungan dan risiko obligasi. Nah, jadi eh, di sini kita jelaskan dulu yaitu keuntungannya ya. Yang pertama itu pendapatan tetap. Jadi pendapatan tetap obligasi ini kupon yang dibayarkan secara berkala. Kemudian yang kedua dibandingkan dengan saham, jadi obligasi ini cenderung lebih aman. Dan yang ketiga diversifikasi portofolio, mengurangi risiko keseluruhan investasi. Kemudian risikonya. Jadi risiko yang pertama yaitu risiko suku bunga. Nah, jika suku bunga naik pada obligasi ini, maka eh, harga obligasi itu menjadi turun. Kemudian risiko inflasi, nilai real dari pembayaran bunga bisa menurun jika inflasi tinggi. Dan yang ketiga, risiko gagal bayar. Jika penerbit obligasi tidak mampu membayar kupon atau pokok utang. Lanjut ke perbandingan saham dan obligasi. Aspek saham obligasi, kemudian keuntungan, potensi capital gain, dan dividen. Bisa menjadi pendapatan tetap dari kupon. Kemudian risiko, pada risiko yang saham itu volatilitasnya tinggi, kemudian potensinya lebih besar. Kemudian yang kalau obligasi itu lebih stabil, risikonya juga lebih rendah. Kemudian pada jangka waktu, kalau saham itu bisa jangka pendek atau panjang. Kemudian kalau obligasi itu umumnya jangka menengah hingga panjang. Kemudian likuiditas, kalau misalnya saham itu lebih liquid di pasar saham.
Kemudian kalau obligasi itu kurang liquid dibanding saham. Strateginya yang pertama yaitu kita sebutkan dulu ada 4 ya. Yang pertama analisis fundamental, kemudian analisis teknikal, kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio, kemudian yang keempat investasi jangka panjang. Nah, yang pertama itu analisis fundamental. Menganalisis laporan keuangan, manajemen, dan industri. Kemudian yang kedua, analisis teknikal, yaitu menggunakan grafik dan pola harga saham. Kemudian yang ketiga, menyebar investasi ke berbagai sektor. Kemudian yang keempat, yaitu fokus pada pertumbuhan nilai saham dalam waktu lama. Kemudian strategi investasi obligasi. Di sini ada 3. Jadi yang pertama yaitu laddering, kemudian duration matching, kemudian yang ketiga diversifikasi. Nah, pada laddering ini membeli obligasi dengan berbagai tanggal jatuh tempo untuk mengurangi risiko suku bunga. Kemudian yang kedua yaitu duration matching, memilih obligasi dengan durasi yang sesuai dengan kebutuhan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, diversifikasi, berinvestasi dalam obligasi dengan penerbit yang berbeda untuk mengurangi risiko gagal bayar. Kemudian portofolio investasi optimal. Nah, di sini ada 4 ya. 3, maaf. Jadi yang pertama itu konservatif. 80% pada obligasi, kemudian yang 20%-nya kembali itu yang menjadi saham. Nah, atau minim resiko, kemudian pendapatan yang stabil apabila konservatif. Kemudian kalau yang moderat itu 50-50 ya, 50% obligasi, kemudian 50% saham. Nah, jadi yang kalau misalnya yang moderat ini lebih seimbang. Kemudian kalau yang agresif ini lebih condong ke saham. Nah, kalau misalnya konservatif tadi itu 80% pada obligasi, nah kalau misalnya pada agresif ini yaitu sebaliknya 80% yang di saham, 20% di obligasi. Nah, potensi keuntungannya itu lebih tinggi, kemudian risikonya juga lebih besar. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pasar pada saham tadi dan obligasi itu yang mempengaruhi pasar. Kemudian ini berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama inflasi, kemudian suku bunga, ketika kebijakan pemerintah, kemudian stabilitas ekonomi global. Nah, pada inflasi ini yaitu mempengaruhi daya beli dan tingkat suku bunga. Kemudian yang suku bunganya yaitu naiknya suku bunga cenderung menekan harga saham dan obligasi. Kemudian yang ketiga itu regulasi dan pajak dapat mengaruhi pasar. Kemudian stabilitas ekonomi global ini, krisis atau pertumbuhan ekonomi dunia dapat berdampak langsung. Kesalahan umum dalam investasi. Ada 4 ya, overtrading, kurangnya riset, terpengaruh emosi, kemudian kurang diversifikasi. Nah, kalau misalnya overtrading ini terlalu sering membeli dan menjual aset tanpa strategi jelas, seperti misalnya beli tanpa ada pengetahuan lanjut, kemudian jual, beli, jual, seperti itu, tanpa adanya pendalaman ilmu mengenai investasi ini. Kemudian yang kedua, kurangnya riset, berinvestasi tanpa memahami instrumen yang dibeli, seperti overtrading tadi ya, terlalu sering, terlalu over untuk melakukan investasi kemudian menjualnya lagi. Kalau yang sebenarnya kurang riset ini seperti tadi kurang mendalami ilmu mengenai investasi. Kemudian terpengaruhnya emosi, panik saat pasar turun atau serakah saat pasar naik. Nah, terpengaruh emosi ini seperti misalnya saham sudah sedikit mulai turun langsung dijual seperti itu. Atau saham kalau yang serakah saat pasar naik itu waktu pasarnya sedikit naik, kemudian sering beli seperti itu. Kemudian kurang diversifikasi, menaruh semua dana pada suatu jenis investasi. Kemudian ada studi kasus singkat yang ini ada 2 ya, khususnya yaitu Warren Buffett, kemudian investor institusi. Nah, jadi yang Warren Buffett ini salah satu investor saham tersukses dengan strategi jangka panjang. Kemudian yang investor institusi ini banyak perusahaan besar menggunakan obligasi untuk mempertahankan modal. Dan terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya
Saham dan obligasi adalah dua instrumen investasi yang memiliki karakteristik, keuntungan, risiko, dan masing-masing. Kemudian saham mencerminkan kepemilikan suatu perusahaan dan menawarkan potensi keuntungan berupa dividen serta capital gain, tapi juga memiliki risiko yang tinggi akibat fluktuasi harga pasar. Nah, jadi sementara itu obligasi adalah surat utang yang memberikan keuntungan dalam bentuk kupon atau bunga dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Namun, keuntungan yang diperoleh cenderung lebih stabil dan terbatas. Dalam memilih investasi, penting bagi investor untuk memahami tujuan finansial, profil risiko, serta kondisi pasar agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik, investasi saham dan obligasi dapat menjadi strategi efektif dalam mengelola keuangan dan mencapai kestabilan finansial di masa depan. Baiklah, mungkin itu saja. Lebih banyak baik atau buruknya saya menjelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.